Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat yang ke-8 demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali tanpa kita sadari kita ini tertipu daya dengan tipu muslihat iblis. Tanpa kita sadari, bahkan melalui firman Tuhan, kita juga seringkali tanpa kita sadari terjebak dengan tipu muslihat iblis. Lalu melalui kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar bersama-sama untuk peka, untuk waspada. Seringkali kita berkata, saya berbuat dosa, saya melakukan kesalahan, saya berbuat pelanggaran, toh juga tidak apa-apa, saya masih bisa ibadah, saya masih bisa memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 yang saya bacakan tadi, manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Dia masih bisa mendengar langkah Tuhan, bukan perkataan Tuhan, bukan panggilan Tuhan, tetapi langkah Tuhan berjalan di Taman Eden. Mereka masih bisa peka, masih bisa mendengar, masih bisa tahu. Bahkan waktu Tuhan menyebut atau memanggil nama mereka pun mereka mendengar. Lah ini mari kita mau belajar bersama-sama, kita mau berawas-awas dengan hidup kita. Jangan kita pernah berpikir bahwa saat kita melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, toh tidak apa-apa. Fakta dan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa, dia disingkirkan jauh, dibuang dari Taman Eden. Bahkan tidak cuma Adam dan Hawa. Kita ingat peristiwa antara Kain dan Habil. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Kain itu jadi buruan Tuhan. Artinya Kain setelah membunuh Habil, dia disingkirkan dari hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, siapa yang senang dalam hal ini? Iblis. Dia merasa punya teman. Kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita berpikir saat kita melakukan kesalahan, kita berbuat dosa dan seolah-olah Tuhan diam saja. Tuhan itu kemudian oleh kasih setia dan anugerahnya, dia tidak peduli terhadap kita. Bapak Ibu Saudara, Allah itu sabar. Dia ingin tetap menanti-nantikan kita untuk apa? Berbalik dan bertobat. Dan untuk itu mari kita mau belajar bersama-sama untuk senantiasa introspeksi diri. Kalau ada hal-hal yang tidak memperkenankan hati Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan supaya kita diperbaharui senantiasa dari hari ke hari. Dan supaya tipu muslihat, jebakan-jebakan iblis tidak mengenai kehidupan kita, sehingga kita tidak terbuang jauh dari hadapan Tuhan karena kita menyimpan dan memelihara dosa. Kita tertipu daya dengan pekerjaan-pekerjaan iblis di dalam hidup ini. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau hargai kasih karunia Allah, kita hormati pengorbanan Tuhan. Bahkan kalau sebentar kita mau rayakan Jumat Agung dan Paskah, mari bukan sekedar sebuah perayaan, tetapi sebagai satu sarana untuk kita mau introspeksi diri kita, untuk belajar senantiasa memperkenankan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kesempatan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh kembali mengingatkan kepada kami untuk supaya kami ini sadar dan berjaga-jaga. Kami ini hati-hati dengan hidup kekristenan kami, supaya kami tidak terjerat dan tertipu dengan tindakan dan tipu muslihat dari iblis. Tolonglah kami Tuhan, bantulah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.